Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Fokus, sungguh-sungguh. Ada lagi yang lain? Konsentrasi. Kita selama ini sering keliru memahami sesuatu itu. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan serius. Kalau khusyuk diartikan konsentrasi, tidak ada yang mampu sholat dengan khusyuk. Bahkan Nabi pun tidak akan khusyuk. Karena pernah satu kali Rasulullah sujud, Hasan Husain naik ke pundaknya. Karena tahu Hasan Husain itu naik, dilamakan sujudnya sengaja untuk menyamankan mereka bermain. Kalau khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, berarti Nabi saat itu sedang tidak konsen. Jelas ya? Baik. Nah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dengan arti at-tawadhu' wal khudu', atau al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Sudah bertambah kosakata bahasa Arabnya? Kosakatanya sudah bertambah? Ingat, setiap pertemuan dengan saya selalu ada kosakata ya? Insyaallah. Ayo, malu pada anak-anak di Arab tuh, kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sudah 60 tahun juga masih belum bisa aja. Ya. Teruskan dulu, bagaimana paham Quran? Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' itu artinya kepasrahan total. Pasrahan total. Khudu'. Wat tawadhu', tawadhu' itu kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya dulu. Bagaimana dalam hal prakteknya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu dalam fikih salat itu dibagi kepada 3 bagian. Ada 3 fase. 1, khusyuk saat akan sholat, sebelum sholat, persiapannya sesaat sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Dan yang ketiga, pasca sholat atau setelah sholat, sesaat setelah sholat. Pasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan kerendahan hati ditunjukkan dengan 3 fase ini: sebelum sholat, saat sholat, dan pasca sholat. Kita akan fokus pada yang ini dulu. Ternyata sebagian orang memahami khusyuk itu hanya sebatas saat sholat. Tapi nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita ternyata proses khusyuk itu dimulai sejak saat akan sholat. Dimulai sejak saat akan sholat. Bagaimana petunjuk yang pertama? Lihat ayat 46-nya Al-Baqarah. Tadi ayat 45 dan 46-nya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika punya persoalan, maka minta tolonglah pada Allah dengan cara ikhtiar, dengan sabar dan salat. Sulit salat itu dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa mereka? 1. Perhatikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1 dulu ini. Kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Perhatikan sini. Orang khusyuk itu siapa mereka? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang sebelum sholat, bukan saat sholat. Orang-orang yang sebelum sholat, yadhunnuna, dia telah sangat merasakan annahum mulaqu rabbihim, dia akan bertemu menghadap kepada Tuhannya. Di ciri orang khusyuk itu, sebelum sholat dia sudah punya rasa, sudah akan yakin menghadap, memenuhi undangan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi azan apa artinya? Baik, telinga secara bahasa ya, didengar oleh kita. Secara fikihnya panggilan Allah untuk menghadap kepadanya. Nah, orang khusyuk itu saat dia akan sholat ditunaikan, mendengar panggilan itu, dia sudah merasa, oh sekarang sudah diundang oleh Allah. Oke, sudah diundang oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 9 lewat 2 menit.
Kalau kita jam 10, alhamdulillah, jam 10 kita diundang oleh Pak Gubernur untuk insya Allah brunch, breakfast and lunch, ya. Nanti, nggak sekarang puasa ya, membawa bekal brunch misalnya, baik. Dikasih sembako, diundang sekaligus audiensi. Kira-kira pakai baju kayak gini atau ganti? Naikkan tawarannya, diundang presiden jam 12 di Istana Negara, kita akan berangkat, ganti seperti ini atau gini saja? Ganti baju, pakai minyak wangi, kalau perlu 5 meter sebelum datang sudah tercium, kan? Dan jangan lupa bawa proposal yang belum tentu dikabulkan. Kalau antum bertemu dengan sosok manusia saja, persiapan kita sudah sedemikian bagus adanya, dijadikan kita siap-siap dengan baik, parfumnya baik, pakaiannya baik dan sebagainya, yang permohonan kita belum tentu dikabulkan. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah penampilan kita biasa-biasa saja? Karena itulah ciri orang khusyuk ketika dipanggil oleh Allah. Apa persiapannya? 1. Al-A'raf ayat 31, Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, setiap engkau mau ke masjid, dalam konteks ini mau salat, setiap mau salat kenakan pakaian terbaikmu. Khudhu zinatakum, subhanallah, diundang oleh Allah, akan dikabulkan permintaan kita, dimaafkan kalau salah, diampuni kalau berdosa, dan subhanallah sehari minimal diundang 5 kali. Ada nggak bupati ngundang kita sehari 5 kali? Nggak ada. Allah mengundang kita sehari 5 kali, ingin mengabulkan setiap permohonan kita, ingin memaafkan kita, mengampuni setiap dosa kita. Hadisnya berlaku, salat antara satu dengan yang lainnya bisa menjadi kafarat antara dosa-dosa yang dilakukan di antara itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Jelas di situ. Oke. Sekarang kita sudah diundang, kata Al-Qur'an langsung ini, setiap memenuhi undangan Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid. Jelas sampai sini? Jadi orang khusyuk itu dari pakaiannya udah kelihatan. Kalau bapak tidak percaya, ibu tidak percaya, silahkan mulai keluar dari sini saat akan sholat zuhur, penampilan kita bedakan. Antum pakaiannya ganti dengan bagus, kenakan minyak wangi yang baik misalnya, itu akan lain sholatnya. Ya Allah, saya katakan akan lain sholatnya. Rasakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau pulang dari sini hari Ahad, lewat ke satu tempat tuh seringkali menangis Pak Ibu. Orang untuk musyrik saja di hari Ahad itu pakaiannya bagus-bagus, pakai batik, ibunya pakai kebaya, anaknya dibawain mainan, dikuncir 2, dikepang jalan-jalan, kan? Itu mau musyrik. Antum sudah diberikan nikmat Islam, sudah dekat dengan Allah, dipanggil penampilan biasa-biasa saja. Kadang-kadang maaf ya, main bola dengan sholat pakaiannya sama, jalan-jalan dengan sholat pakaiannya sama, kadang-kadang bergambar, malaikatnya juga bingung, di depan Sule, belakang Ayu Ting Ting, gimana maunya tuh? Subhanallah, mohon maaf ya. Jadi ingin memberi gambaran kita itu tidak adil. Kalau meminta ingin cepat, tapi kalau dipanggil begitu-gitu saja. Karena itu penampilan itu terkait erat dengan doa. Nanti di Al-Baqarah 186 itu kata Allah, doa itu seharusnya kalau diminta langsung dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Biasanya kalau orang cari Allah ingin apa? Punya kebutuhan. Oke. Makanya langsung ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia punya kebutuhan, saat minta langsung dikabulkan. Pertanyaannya, kenapa kita kalau meminta jarang sekali kadang-kadang langsung dikabulkan? Falyastajibuli. Syarat kalau ingin cepat dikabulkan doa, respon seruan Allah dengan cara terbaik. Kadang-kadang kita merespon dengan cara yang kurang elok. Ini bagian pertama.